Oke, baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat jaringan pipa, dan saya akan memberikan dua cara, yaitu cara menggambar di atas layout dan juga menggambar di atas polyline. Nah, sebelum kita menggambar, teman-teman harus mengaktifkan OSTEP terlebih dahulu. Kemudian ini kalau misalnya bingung, kita checklist aja semua. Kemudian oke. Nah, di sini saya akan memberikan cara bagaimana membuat jaringan pipa di atas polyline. Nah, di sini saya sudah membuat polyline ya. Kemudian caranya yang pertama adalah di tab home, kemudian di pipe network, kita drop down, kemudian pilih create pipe network from object. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengklik objek di mana kita akan membuat jaringan pipa. Nah, jaringan pipa ini akan mengikuti sepanjang objek yang kita buat atau polyline yang kita buat. Nah, kita klik ya garis biru ini. Kemudian kemudian klik oke. Nah, di sini kita bisa memberi nama, saya membuat jaringan kabel ya, pipa kabel, misalnya network storm. Nah, di sini saya pilih storm sewer. Kalau misalnya sanitary sewer itu biasanya pipa air ya. Kalau saya mau storm, saya pilih storm. Kemudian pipe to create-nya saya akan pilih 450, dan ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ataupun rencana pekerjaan teman-teman semua. Pilih 450. Di sini saya pilih di eccentric cylindrical struktur ini. Kemudian saya pilih yang kedua, yang ini ya. Kemudian di surface name-nya, nah di sini perlu kita ketahui, surface name ini adalah maksudnya adalah tempat berdirinya pipa ini, dia itu berpatokan pada surface yang mana. Jika teman-teman memiliki lebih dari satu surface. Tapi kalau misalnya teman-teman mempunyai cuma satu surface, ya udah diklik aja yang ada. Tapi karena berhubung saya ada dua, dan surface saya itu ada di existing ground dan juga ada first street. First street ini adalah surface yang ada di jalan tempat polyline saya berada. Saya akan pilih first street. Kemudian di alignment name-nya, alignment name ini adalah polyline ataupun garis yang teman-teman buat, namanya apa. Nah, kalau saya pilih first street. Kemudian di erase existing entity, itu checklist. Kemudian klik OK. Kita tunggu. Nah, maka akan keluar seperti ini. Jaringan pipa ini akan mengikuti sepanjang polyline yang kita buat ataupun garis yang kita buat. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan jaringan pipa ini ke dalam profil. Nah, sebelum kita membuat jaringan pipa, tentunya kemungkinan besar kita sudah membuat surface, kemudian kita sudah bisa membuat profile. Tapi jika teman-teman belum bisa membuat profile, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Nah, saya sudah pernah mengajarkan bagaimana cara membuat profile. Oke, cara yang pertama untuk bisa memasukkan jaringan pipa ke dalam profile view itu adalah kita klik. Kalau misalnya kita klik satu strukturnya, maka hanya yang kita klik doang. Tapi biar kepilih semua, itu kita sudah klik, kemudian kita klik kanan, pilih select similar. Maka saya otomatis akan memilih semuanya. Kemudian klik kanan kembali, lalu kita pilih draw part in profile view. Nah, kita diperintahkan untuk mengklik profile mana yang ingin kita masukkan dari jaringan pipa yang sudah kita pilih tadi. Nah, saya akan memasukkan di namanya first street profile. Nah, saya klik. Nah, maka akan muncul jaringan pipanya. Di sini kita bisa mengatur ketinggian dari strukturnya ya. Kita bisa klik, kemudian turunkan, naikkan, dan juga seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita masuk cara yang kedua. Cara yang kedua ini dengan menggambar pipa dari layout toolsnya ya. Nah, saya akan membuat pipa dari di atas koridor yang sudah saya buat ya. Tepatnya ada di sebelah kiri jalan ini ya, sebelah kiri jalan yang saya buat atau sebelah kiri dari labelnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan di pipe network, kita pilih pipe network creation tool. Lalu di sini kita kasih nama sesuai dengan jaringan yang ingin kita buat. Saya di sini buat jaringan listrik ya. Kemudian di surface name saya pilih route 1 surf karena dia ada di atas koridor yang saya buat, dan namanya surface yang di atas koridor saya itu adalah route 1 surf. Kemudian saya klik
Lalu alignment name-nya saya pilih route 1. Lalu di struktur dan pipe label-nya itu kita abaikan dulu. Lalu saya klik OK. Maka akan muncul network layout tools. Nah, makanya kenapa itu disebut dengan menggambar pipa dengan layout. Oke. Di sini ada strukturnya. Saya pilih concentric struktur 48. Kemudian di pipanya saya pilih 18 inch. Dan di sini kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua, ya. Kemudian di sini ada upslope dan downslope. Kalau panah ke bawah itu downslope, kalau ke atas itu upslope. Lalu di sini ada untuk menggambar pipanya, pastikan kita mengklik pipes and structure karena kita ingin membuat secara simultan ya atau secara berkelanjutan. Oke, saya klik pipes and structure. Kemudian di sini kita suruh specify the structure insertion point, artinya kita mengklik di mana gitu kan pipa kita akan dibuat. Baik, kita jangan klik dulu, kita ketikkan SO, tanda petik ini ya, tanda petik SO. Saya pindah coba ya. Maaf salah. Kita gambar pipes and structure. Pastikan kita memilih pipes and structure. Kemudian ketikkan SO. Lalu kita pilih labelnya. Nah, di sini ada garis merah. Ada kanan dan ada kiri. Kemudian kita suruh masukkan specify station along state alignment. Jadi kita masukkan dari STA mana kita akan membuat jaringan pipa. Saya akan mulai dari 750. 750. Di sini ada plusnya, tapi jangan ditulis plusnya. Lalu enter min 15. Kenapa min 15? Karena saya ingin membuat di sebelah kiri dari alignmentnya. Kalau misalnya sebelah kanan, hilangkan 15-nya. Oke, ini saya tulis min 15 ya. Maka dia akan sebelah kiri. Kita enter. Nah, maka ada sebelah kiri strukturnya. Lalu kita ingin buat sampai ke 950 misalnya. Kita ketikkan 950 min 15. Enter. Maka akan terbentuk pipa sampai 950. Kemudian saya akan membuat lagi sampai 12. Enter min 15. Nah, maka akan terbentuk. Lalu kita menemukan kasus bagaimana jika melengkung. Caranya adalah karena kita masih ada perintah SO, ini kita enter dulu sampai merah-merahnya hilang ya. Kemudian kita ketik C, lalu enter. Lalu kita ketik SO, enter. Masukkan sampai mana kita ingin membuat jaringannya. Saya sampai 1250. 1250. Enter. Min 15. Enter. Akan terbentuk seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi 1300. Enter. Min 15. Enter. Masukkan lagi ke 1350. 1350. Enter. Min 15. Enter. Kemudian 1400. 1400. Enter. Min 15. Enter. Sampai 1450 ya. 1450. Enter. Min 15. Enter. Nah, kemudian setelah kita membuat lengkung seperti ini, jangan kita teruskan sampai ke sana karena maka nanti akan melengkung dia jaringannya. Kita klik enter terlebih dahulu. Kemudian kita ketik SO lagi. Lalu di sini kita minta masukkan sampai mana STA-nya. Saya mau sampai 1800. 1800. Enter min 15. Nah, seperti ini. Oh, maaf ya. Ini masih melengkung. Berarti jangan sampai terlalu jauh ya dia. Kita dekat-dekat aja gitu. Enter. Oke, jika sudah, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk menyambungkan jaringan pipa atau membuat jaringan pipa di seberangnya gitu. Karena saat kita
perencanaan jaringan itu kemungkinan ada yang di sebelah kiri, ada di sebelah kanan gitu kan. Dan kemungkinan juga ada di kedua sisinya. Nah, bagaimana cara menyambungkannya gitu? Cara menyambungkannya adalah di sini kita pilih strukturnya itu adalah konsentrik. Strukturnya adalah sambungan ya. Kemudian di sini kita pilih struktur only. Lalu di sini kita ketik SO. Seperti biasa, tanda petik SO. Lalu masukkan di mana kita ingin menggambar ya dari strukturnya. Kita klik. Nah, terus di sini kita masukkan nilainya misalnya 960. Enter. 15 karena kita akan membuat di sebelah kanan dari alignmentnya. Enter. Nah, maka kan terbentuk seperti ini. Kita buat lagi strukturnya ada di mana sambungan. Oke, di 12 ya. Misalnya saya buat 12, 15. Maka ada di sebelah kanannya. Kemudian enter. Nah, bagaimana cara menyambungkannya? Saat menyambungkannya, itu kita pilih di sini masih di layout toolsnya pipes only. Dan di sini kita pilih 18 inch atau sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, bisa PVC ataupun yang lainnya. Saya pilih 18 inch concrete. Kemudian saya klik sambungannya atau strukturnya sampai keluar tanda penghubungin, tanda seperti tambah itu ya. Kemudian kita klik. Nah, maka kan seperti ini. Lalu kita sambungkan ke sini sampai keluar tanda seperti yang ada di sebelumnya, yaitu bulat dan ada plus itu ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan masih nyambung nih. Jangan kita escape, tapi kita ketik S. Artinya start point. Enter. Nah, kita klik lagi di mana tadi sambungannya, strukturnya. Oke, di sini. Kita klik. Terus kita klik lagi di sini sampai keluar tandanya itu. Lalu kita klik S lagi. Kalau kita masih punya sambungannya. Mana tadi? Oh, kita cuma buat 2 ya. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Lalu kita kalau sudah kita klik enter. Enter 2 kali. Oh, skip aja. Skip. Nah, ini kita close. Baik. Untuk cara dasar membuat jaringan pipanya cukup sekian. Nanti di video selanjutnya saya akan membuat video tentang bagaimana cara mengatur part-partnya atau mengedit dari jaringan pipa kita ya, untuk dari panjangnya ataupun limitnya dan segala macam. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.